Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah kita Mekanisasi Pertanian. Jadi pada kesempatan ini eh, saya akan coba sampaikan mengenai irigasi pertanian. Ya, sebelum kita mempelajari irigasi, eh, baiknya kita ketahui dulu apa itu pengertian irigasi. Di sini ada dua pengertian mengenai irigasi. Yang pertama berdasarkan Kepmen atau Keputusan Menteri tahun nomor 32 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian meliputi permukaan, rawa, air, bawah tanah, pompa, dan tambak. Jadi itu adalah definisi berdasarkan Kepmen nomor 32 tahun 2007. Selanjutnya berdasarkan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air tahun 2009, irigasi merupakan usaha penyediaan pengaturan dan pembuatan bangunan air untuk petani. Di dalamnya tanaman pangan menunjang hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Ya, selanjutnya kita lihat fungsi dari irigasi itu sendiri. Mungkin sudah banyak yang paham bahwa irigasi itu adalah kegiatan untuk memberikan air ke atau mengalirkan air ke suatu tempat. Namun kita perlu pahami apa sih prinsip mendasar dari fungsi irigasi itu. Yang pertama adalah membasahi tanah. Kenapa membasahi tanah? Ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan air apabila hanya ada sedikit air hujan. Ini adalah fungsi yang sangat umum. Kemudian mengatur suhu tanah. Nah, ini dengan adanya tanah tentunya akan memperbaiki atau dapat mengatur suhu agar suhu di dalam tanah itu cocok untuk tanaman sehingga dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Kemudian untuk membersihkan, ya. Jadi fungsi irigasi itu ada tujuan untuk membersihkan tanah dengan tujuan menghilangkan hama, ya. Misalnya ada ular, tikus, serangga, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya memperbesar ketersediaan air, ya, tentunya karena kita memberikan air, jumlah yang ada tentunya akan menjadi lebih banyak. Kemudian merabuk atau membasahi tanah. Karena dengan kegiatan membasahi tanah, misalnya dari air di aliran sungai itu akan membawa material-material. Material itu diharapkan memiliki kandungan unsur hara, ya, mineral atau mineral tertentu. Jadi itu adalah fungsi dari. Kemudian kita melihat selanjutnya adalah jenis irigasi. Pada umumnya ada 4 jenis irigasi yang sering kita temui. Ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah irigasi permukaan atau surface irrigation. Kemudian ada irigasi di bawah permukaan atau subsurface. Kemudian ada pancaran atau sprinkle. Ini menggunakan alat, ya, di atas permukaan. Kemudian ada irigasi tetes atau drip irrigation. Secara skema metode pemberian irigasi itu ada beberapa macam. Ini yang dari 4 tadi, ya. Ada permukaan, kemudian ada bawah tanah atau bawah permukaan, kemudian curah, dan irigasi tetes. Nah, untuk irigasi pada permukaan ini kita lihat ada beberapa bagian lagi dibagi menjadi border, kemudian check basin, ya. Check basin itu atau petak-petak basin atau apa penampungan. Kemudian ada alur. Nah, untuk border sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang garis lurus dan garis sesuai kontur. Kemudian check basin ini bentuk-bentuknya, ya, bisa segi empat, bisa sesuai kontur ataupun bentuk lingkaran. Selanjutnya untuk irigasi alur ini bisa membuat alur dalam, kemudian corrugation, ya. Nah, untuk alur dalam itu bisa lurus, bisa kontur, sama dengan corrugation juga ada lurus dan kontur. Kemudian ini ada yang lurus berdasarkan lurus sesuai dengan bidang datar, ya, atau permukaan yang datar. Kemudian ini yang berlereng atau memiliki kemiringan-kemiringan tertentu.
Selanjutnya untuk curah itu ada dua ya. Untuk curah ada nozzle dan pipa berlubang ya. Jadi yang prinsipnya curah. Kemudian irigasi tetes ini tentu nggak asing ya, bisa membuat dengan tabung atau apa botol atau dengan menggunakan pipa yang dilubangi, kemudian di sistem diteteskan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian untuk irigasi permukaan atau surface irrigation, ini kita lihat kapan dilakukan. Ini untuk mengambil air langsung dari sumber. Jadi untuk yang di atas permukaan itu bisa dilakukan dengan mengambil air langsung dari sumbernya, kemudian disalurkan ke area atau lahan tertentu. Kemudian bisa menggunakan pipa, kemudian saluran, pompa, sehingga air akan meresap sendiri ke pori-pori. Jadi prinsipnya irigasi permukaan yang seperti kita lihat, misalnya ada ledeng ya, kalau di metro ledeng atau aliran irigasi itu tinggal menyalurkan saja dari lewat di atas permukaannya. Kemudian ada syarat untuk efisiensi pada penggunaan irigasi permukaan. Yang pertama itu kita lihat perencanaan sistem distribusi air untuk mendapatkan pengendalian aliran air irigasi. Jadi butuh perencanaan distribusi. Jadi kalau kita lihat irigasi di metro ya, itu kan ada gerbangnya, ada gate-nya, ada pintu airnya, kemudian ada alirannya, ada primer, ada tersier, ada sekunder ya. Itu harus direncanakan dengan matang. Kemudian jadwal. Biasanya kalau untuk di metro ini ada jadwal-jadwal khusus. Misalnya bulan sekian sampai bulan sekian itu untuk kecamatan mana gitu. Ya, jadi harus direncanakan. Kemudian perataan lahan atau land grading ya. Ini agar penyebaran airnya seragam. Kemudian irigasi permukaan terdiri dari irigasi border tadi yang sudah seperti skema. Ya, ini border artinya membuat petakan membuat alur atau garis ya. Border itu garis ya, membuat garis bisa sejajar sebagai pengendali lapisan aliran sungai. Jadi mengarahkan, membuat garis atau aliran untuk mengarahkan air. Nah, ini lahan dibagi menjadi beberapa petak sejajar yang dipisahkan masing-masing oleh pematang rendah dengan kemiringan biasanya satu arah. Kemudian masing-masing border itu dibuat. Nah, ini contoh dari irigasi border ya. Jadi kalau kita lihat skemanya, mungkin ya, ini adalah saluran utamanya ya. Ini, kemudian atau bordernya ini ya, garis bordernya, kemudian dipecah. Nah, ini air bisa masuk ke sini. Nah, jadi setelah ada aliran utama, arah alirannya kemudian diarahkan ke bagian sini. Oke ya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk irigasi border. Selanjutnya irigasi permukaan. Tadi yang kedua adalah check basin irrigation atau lahan dibagi menjadi petakan-petakan kecil ya. Jadi dibuat petak-petakan pematang sekeliling. Petakan dibentuk untuk mampu menahan air. Jadi seperti menahan air di satu kolam, kemudian ditahan, dibuat aliran selanjutnya untuk ke kolam berikutnya. Ya, secara sederhananya, ini ada contoh perhitungan untuk mencari volume air ya untuk irigasi check basin ya. Ini adalah contohnya debit irigasi 27 liter per detik ya. Dialirkan ke check basin dengan ukuran 12 kali 10 meter. Kapasitas menahan air adalah 14. Kadar lengas air sebelum irigasi adalah 6,5 ya. Kemudian ke dalam perakaran 1,2, ASG daerah perakaran itu 1,5. Jadi gimana untuk menghitungnya? Kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama, air irigasi neto yang diperlukan ya. Netonya berapa sih sebenarnya? Nah,
ini adalah 14% nilai dari kapasitas menahan airnya. Kemudian 6,5% adalah sebelum irigasi. Kenapa kita harus kurangkan? Saya berikan asumsi, misalnya kita mempunyai kolam, ya, kolam dengan kemampuan 14%. Nah, di dalam kolam itu ada lubang, ya, ada lubang. Kita anggap lubang itu adalah lengas tanah sebelum irigasi, ya. Sebelum irigasi adalah 6,5. Jadi untuk memenuhi cek basin kolam 14 tersebut, kita harus mengisi si 16-nya. Sehingga untuk mendapatkan netonya harus kita kurangkan, ya. Jadi 14 dikurang 6,5 sama dengan 7,5%. Kemudian turun ke bawah, kita hitung ini 1,5, ya. 1,5 didapat dari daerah perakaran, ya, atau ASG-nya dikali dengan 7,5, maka diperoleh 11,25 cm per meter. Kemudian untuk tanahnya ini ada 11,25 dari nilai ini, ya. 11,25 dikali 1,2 meter, ya. Ini 1,2 meter ini adalah daerah kedalaman akar, ya. Daerah kedalaman akar. Sehingga diperoleh 13,5 cm. Kenapa cm? Karena cm per meter, yang ini adalah meter, sehingga meternya kita hilangkan, sisa 13 cm, 13,5 cm. Oke, itu kita peroleh irigasi neto dan tanahnya. Kemudian untuk total volume air yang diperlukan, kita tinggal hitung saja, ya. Luas cek basinnya tadi 12 kali 10 dikali netnya 13,5%, ya. Dikali tanahnya 13,5 per 100%, sehingga diperoleh 16,2 meter kubik atau 16.200 liter. Untuk lama pemberiannya tinggal kita bagikan saja, ya. 16.200 dibagi debitnya berapa? 27. Jadi diperoleh 600 detik atau setara dengan 10 menit. Jadi untuk mengetahui berapa lama dan volumenya kita dapat 16.200, ya. Lamanya untuk mengisi cek basin tersebut adalah 10 menit atau 600 detik. Oke, ya, itu adalah contoh perhitungan untuk mengetahui volume dan lama pemberian pengisian irigasi. Baik, selanjutnya masih di irigasi permukaan, yaitu irigasi alur atau furrow irrigation, ya, merupakan parit dangkal antar barisan tanaman di mana air irigasi dialirkan. Ya, jadi alur atau parit, ya, membuat parit-parit untuk kemudian ada dua jenis irigasi alur, ya, yang tadi seperti di skema tadi ada alur lurus dan searah kontur, ya. Kalau lurus diletakkan atau berada searah lereng sesuai untuk lahan dengan kemiringan tidak lebih dari 0,75%, ya. Untuk daerah dengan intensitas hujan tinggi, kemiringan tidak lebih dari 0,5%. Artinya apa? Untuk irigasi lurus, ya, apabila kemiringan lerengnya lebih dari 0,5% atau sangat curam, itu akan bisa menyebabkan banjir tentunya, karena debit air akan terlalu besar sehingga akan terjadi erosi nanti atau pemindahan partikel-partikel dari atas permukaan ke bawah. Kemudian kontur, ya, diletakkan melintang, ya. Jadi kalau kontur itu dia melintang, kalau lurus dia langsung ke bawah, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation, ya. Irigasi ini dibuat atau dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran tanaman. Bisa sistem terbuka maupun sistem pipa bawah tanah, ya, atau tertutup menggunakan pipa. Jadi irigasi ini dibuat
sesuai dengan zona perakaran. Misalnya untuk perakaran dalam 1,2 meter atau 1,5 meter itu kita bisa buat saluran irigasinya sekitar 1 meter, kedalaman 1 meter. Atau untuk tanaman semusim yang perakaran dangkal ya bisa kita buat pipanya di zona perakaran kurang lebih 30 cm. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk penggunaan subsurface irrigation ya. Yang pertama adalah lapisan tanahnya mempunyai permeabilitas cukup tinggi ya. Kemudian lapisan tanah bawah itu cukup stabil dan kedap air. Kemudian permukaan tanahnya relatif sangat datar. Airnya berkualitas baik dan berkadar garam rendah. Kenapa berkadar garam rendah? Ya, karena misalkan kita menggunakan pipa itu akan terjadi korosif nanti pipanya. Pipa-pipa logam ya akan menjadikan korosif. Kemudian perlu organisasi pengaturan air yang berjalan dengan baik. Jadi harus ada pengaturan organisasi. Oke, ini kita lihat contoh dari subsurface irrigation ya. Ya kan bisa saksikan. Nah, ini ya dibuat di daerah perakaran atau di tanam pipa di daerah di bawah permukaan tanah mendekati zona perakaran tanaman. Ini sehingga kenapa tadi permeabilitas lapisan tanah atas harus baik untuk membuat aerasinya ini ya, pergerakan udara di atasnya. Kalau yang di bawah padat karena agar tidak mudah menyerap air untuk saluran yang selain pipa. Ya, mungkin itu untuk sekilas videonya ya, subsurface irrigation technology. Selanjutnya kita lanjutkan untuk irigasi sprinkler. Nah, irigasi pancaran atau sprinkler adalah irigasi modern yang menyalurkan air dengan tekanan sehingga membuat tetesan ya. Jadi ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, pancaran muter sehingga menjadi seperti hujan. Nah, apa keuntungan dari sprinkler ini? Ya tentunya efisiensi karena dengan memancarkan itu butiran airnya akan lebih kecil ya, sehingga sangat efisien sekali untuk penggunaan air. Kemudian dapat digunakan untuk lahan yang topografinya bergelombang ya dan kedalaman tanah dangkal. Jadi untuk tanah-tanah gelombang lebih mudah ya. Selain itu untuk tanah dangkal, kemudian tanpa diperlukan peralatan lahan ya. Cocok untuk tanah berpasir di mana laju infiltrasi biasanya cukup tinggi. Jadi kalau tanah pasir itu kan lebih cepat menyerap air. Jadi itu dibuat dari atas permukaan. Jadi lebih langsung efisiensi, langsung terkena ke tanamannya. Aliran permukaan dapat dihindari sehingga memperkecil kemungkinan terjadi erosi ya, karena dia dari atas ya disemprot atau dipancarkan dari atas sehingga mengurangi bahaya aliran atau erosi. Kemudian pemupukan terlalu herbisida dan fungisida dapat dilakukan bersamaan. Jadi ketika akan melakukan pemupukan yang sifatnya larut itu bisa kita campurkan aja, langsung masukkan ke dalam air sekalian irigasi, itu bisa diaplikasikan. Kemudian biaya tenaga kerja operasional relatif kecil, hanya membutuhkan instalasi saja ya. Kemudian selanjutnya tidak diperlukan saluran terbuka ya, karena dia di dalam misalnya bisa membuat pipa di bawah permukaan tanah, kemudian untuk titik tertentu dinaikkan ke atas membuat sprinklernya ya, kepala sprinkler tadi ya atau nozzle-nya. Tidak mengganggu operasi alat dan mesin ya. Untungan-untungan. Kemudian ada gun irrigation ya. Gun irrigation atau tembak ya, ditembak. Jadi ini ditembak ya, kalau kita lihat skemanya airnya dipancarkan seperti semprot. Nah, ini biasanya ini ada seperti katup yang bergerak per satuan waktu. Jadi ini akan naik turun ya. Naik turun menutup aliran air sehingga nanti tembakan ini akan
terpecah atau terpencar sehingga lebih rata dia nanti pancaran airnya. Selain untuk yang tembakan jauh, kemudian yang dekatnya dipengaruhi oleh ini katup ini yang bergerak. Nah, itu untuk gun irrigation. Nah, untuk sistem irigasi curah ini ada yang pertama sistem berputar, ya, terdiri dari satu atau dua nozzle miring, ya, yang berputar pada sumbu vertikal. Akibatnya ada gerakan memukul, ya. Jadi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya ada pemukul atau katupnya. Kemudian sprinkler umumnya disambung dengan suatu pipa peninggi, ya, berdiameter 25 mm yang disambungkan dengan pipa lateral. Jadi ada pipa yang ke atas, ya, muncul ke atas dari permukaan tanah, muncul ke atas, kemudian diberi nozzle. Kemudian alat pemukul bergerak karena adanya gaya impuls dari aliran jet, ya, jet semprotan tadi, ya. Selanjutnya sistem pipa berlubang, ya. Nah, pipa berlubang ini dirancang untuk tekanan rendah antara 0,5 sampai minus 2,5 kg per cm persegi, sehingga tekanannya cukup diperoleh dari tangki atau penampungan. Semprotan ini dapat meliputi selebar 6 sampai 15 meter. Jadi dengan pipa berlubang ini bisa 6 sampai dengan 15 meter. Nah, cocok untuk tanaman yang tingginya kurang lebih 40 sampai 60 cm. Kemudian irigasi tetes atau drip irrigation, ya. Ini irigasi yang menggunakan pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu yang nantinya air akan keluar dalam bentuk tetesan langsung, ya. Jadi ya kita buat pipa atau selang atau bisa botol penampungan lah, ya. Biasanya kalau untuk bunga-bunga itu bisa buat botol, dilubangi untuk meneteskan air dengan tekanan kecil, ya. Nah, jadi akan menetes terus membasahi daerah perakaran tanaman. Oke, ini adalah contoh dari skema atau sistem pembuatan drip irrigation, ya. Jadi drip walaupun tetes itu bisa tidak hanya dilakukan di atas, ya. Misalnya instalasi pipanya tidak harus di atas permukaan, bisa di bawah dalam tanah. Kemudian si pipa-pipa ini dilubangi, ya. Ini adalah aliran pipa, ya. Jadi pipa-pipa ini dilubangi sesuai dengan titik tanaman. Jadi tidak harus dari atas misalnya diteteskan, ya, ke bawah seperti hujan, tapi bisa juga di pipa dilubangi. Nah, itu untuk skema dari drip irrigation, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini adalah untuk yang di permukaan tanah. Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita lihat ini irigasi di tanaman pisang dan tomat, ya. Kalau kita lihat ini, nah nanti di pipa di sini bisa kita lubangin, ya. Di sini dilubangi, di sini dilubangi, itu, ya. Kurang lebih seperti itu untuk selanjutnya di mana saja dapat digunakan irigasi tetes. Nah, ini adalah kapan sih kita bisa menggunakan? Ketika air tersedia sangat terbatas dan mahal, ya. Misalnya di gurun pasir, nah, kan bisa aja, ya. Nah, ini contohnya adalah tanah berpasir, ya, berbatu dan sukar didatarkan. Nah, ini kendala-kendala di lahan itu ditemui sehingga kita menggunakan lebih efisien dengan menggunakan irigasi tetes atau drip irrigation. Kemudian tanaman dengan nilai ekonomis tinggi. Nah, contohnya tadi ada tomat, misalnya stroberi, ya. Kemudian pisang, pisang untuk pisang jenis tertentu, ya, tentunya misalnya di daerah perkebunan PT GGPC atau NTF itu menggunakan pisang yang jenis Cavendish sehingga dia memiliki ekonomis tinggi. Nah, itu kapan menggunakannya. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan drip irrigation. Nah, kelebihannya meningkatkan nilai guna air tentunya, ya, karena efisiensi sekali. Kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil tentu karena dia langsung ke tanaman. Efisien dan efektif dalam pemberian air, ya. Menekan resiko penumpukan garam, ya.
menekan pertumbuhan gulma, menghemat tenaga kerja. Kekurangannya apa? Nah ini, memerlukan perawatan yang intensif karena menggunakan pipa-pipa berlubang tadi ya. Kemudian ketika terjadi penumpukan garam ya, tentunya dia akan menyumbat ya, akan menyumbat si lubang pipa. Kemudian membatasi pertumbuhan tanaman. Jadi karena dia diteteskan hanya di titik zona perakaran tanam tersebut, tentunya daerah yang lain yang tidak terkena air akan kurang mendapat air sehingga pertumbuhannya juga tidak maksimal. Kemudian biaya dan teknik, tentu untuk menggunakan drip irrigation butuh biaya dan membutuhkan teknik untuk menginstalasinya. Mungkin yang sederhana bisa menggunakan pipa air ya, dengan biaya murah itu pipa air yang terbuat dari plastik bisa juga, tetapi lifetime-nya atau jangka waktunya itu kurang maksimal atau tidak lama. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini adalah komponen-komponen irigasi, khususnya drip irrigation. Ada ini unit utama, ada tentunya pompa, tangki, filter ya. Kemudian pengendali ya, ada pengukur tekanan, pengukur debit dan katup. Kemudian pipa utama. Kalau ini unit utama, yang kedua adalah pipa utama, itu terbuat dari poli PVC bisa ya, galvanis steel juga bisa ya, atau besi cor yang diameternya 7,5 sampai 25 cm. Kemudian pipa utama ini bisa dipasang di atas atau di bawah permukaan tanah. Yang ketiga adalah pipa pembagi atau submain atau manifold ya. Jadi untuk membagi bagaimana aliran-aliran yang akan dialirkan, tadi membuat skemanya misalnya untuk baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian selanjutnya adalah pipa lateral ya, pipa yang dipasang pada alat aplikasi, umumnya terbuat dari pipa PE atau bisa menggunakan pipa PE dengan diameter 8 sampai dengan 20 mm yang dilengkapi dengan katup pembuangan. Selanjutnya ada alat aplikasi ya. Alat aplikasi ini terdiri dari penetes atau emitter, pipa kecil, dan penyemprotan kecil yang dipasang pada pipa lateral. Jadi pipa yang ke atas tadi ya, yang muncul ke atas, kepalanya dibuat penetes ya di dekat perakaran tanaman. Nah, alat aplikasi ini bisa terbuat dari PVC ya, pipa PVC, kemudian PE, keramik juga bisa, kuningan, dan ya saya kira itu untuk perkuliahan mengenai irigasi pertanian. Mungkin silakan Anda persiapkan untuk persiapan ujian mid semester ya, kepada seluruhnya, dan jangan lupa mengisi presensi kehadiran yang ada di deskripsi. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.